Ada hamba yang diberi 5 talenta, dia menjalankan dapat berapa? 5 talenta. Jadi total talentanya 10. Nah yang 2 dapat 2 jadi 4. Nah yang 1 nggak bikin apa-apa dengan 1 itu. Nah kalau Anda, yang 1 ini Anda kasih ke siapa? Orang akan kasih yang keempat dong, yang punya 4 dong. Soalnya dia masih sedikit, betul gak? Tambahin yang 1 ini kasih yang keempat. Enggak, Tuhan kasih ke yang punya 10. Karena Tuhan bilang kepada setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Anda akan percayakan tanggung jawab lebih kepada orang yang mampu mengerjakan lebih. Kalau kita mau ngangkat orang di kantor kita, di perusahaan kita, kita pengen memilih seorang manajer, kita akan pilih karyawan yang paling bisa mengerjakan banyak hal, ngerti semua segmen di kantor, semua divisi. Kenapa? Karena sebagai seorang pemimpin, dia harus mengevaluasi dan mengarahkan dan memeriksa pekerjaan karyawan-karyawannya. Nah bagaimana dia bisa lakukan itu kalau dia nggak ngerti kerjaan karyawan-karyawannya? Jadi seorang pemimpin harus punya kapasitas ngerti banyak hal. Kalau Anda di perusahaan yang Anda bekerja, bosmu selalu numpukin kerjaannya justru ke kamu. Siap-siaplah, bentar lagi kamu naik gaji, bentar-bentar lagi kamu akan naik promosi. Amen? Orang itu pengen gajinya tinggi, tapi paling penting kita nunjukin prestasi. Istilah suami saya gini, bikin bos lu malu kalau nggak gaji lu gede. Gitu dong. Kalau sampai kita udah berprestasi, ngasih hasil karya yang terbaik, dan bos kita nggak menghargai, dia malu. Kamu digaji 5 juta, tapi kerjaan kamu kayak orang digaji 20 juta, dia malu dong. Paling enggak Tuhan bakal kilik-kilik dia, naikin gajinya, dicomot orang loh dia loh. Jujur aja, kita begitu ngelihat staf kita punya kapasitas yang besar, awalnya kan kita nggak tahu. Oke kita gaji segini dulu, betul nggak? Di mana-mana gitu dong. Begitu dia kerja yang terbaik, nggak cari muka, pokoknya kerja. Kita lihat, wih, orang ini bagus banget. Nggak naikin gajinya diambil orang nih. Wah, staf-staf ICI yang bagus-bagus tuh udah dipepet-pepet gereja lain. Udah diincer-incer. Pindah sini dong, pindah sana dong. Ada yang kemarin ketemu saya, mereka penasaran, siapa sih yang pegang YouTube-nya Ibu Heni sampai 1 juta lebih? Nggak ada, itu Tuhan. Tuhan yang bikin subscribersnya 1 juta lebih, bukan orang. Amin. Percayalah. Tapi siapa yang mengerjakannya? Oh, saya dengan bangga. Anak-anak asrama Tangan Pengharapan yang kita sekolahin. Hari ini mereka lah yang ngedit khotbah-khotbah saya loh. Anak-anak pedalaman, bos, yang kita sekolahkan di Jakarta. Hari ini mereka yang ngedit khotbah saya dan handle YouTube Henny Christianus. 1 juta lebih subscribernya. Anak pedalaman. Bangga sama anak sendiri gak apa-apa lah. Orang mau bajak-bajak, anak gue lo bajak. Mereka bilang gini, siapa sih yang handle YouTube Henny Christianus tuh? Kita harus tahu tuh siapa di belakangnya. Saya langsung senyum. Saya bilang gak bisa. Itu anak saya. Mau dibajak gimana? Kita kalau mau digaji lebih harus nunjukin prestasi. Waktu atasanmu memberikan tanggung jawab lebih, sebenarnya gini, Anda sedang diuji kapasitasmu dan Anda sedang diuji ketaatanmu. Kalau Anda taat, Anda bisa ngerjain semua tugas. Saya percaya ketika ada kesempatan naik jabatan, Anda akan jadi prioritas. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda belanja online, seringkali tuh kita terkecoh sama gambar display, betul? Wih keren loh, apalagi dipakai modelnya tuh keren banget gitu. Keren banget di baju. Keren banget celananya gitu kan. Kita beli. Oh saya orangnya kalau udah lihat bagus murah nafsuan gitu waktu di online tuh. Karena kan belum pernah belanja online. Norak. Belanjanya langsung banyak. Boleh nih buat anak-anak nih saya beliin semua. Buat anak cowok, buat anak cewek. Saya belinya tuh nggak nanggung-nanggung. Dua lusin. Karena anaknya kan segabreng. Ya kan. Di asrama 71 orang. Nafsu banget. Celananya bagus banget saya beliin. Begitu nyampe. Hah? Ada celana-celana kargo yang kanan kiri tuh. Saya bilang, loh kok gini? Loh kok gini bahan plastiknya? Wah kesel banget saya. Kapok belanja online. Beneran? Mendingan kalian ke gereja pegang tuh bahan Tangan Pengharapan. Dari situ saya belajar, barang yang berkualitas gak mungkin murah. Amen? Barang yang berkualitas gak mungkin murah. Percayalah kalau hidupmu berkualitas, kamu gak murahan. Kita seringkali terkecoh karena displaynya bagus, gambarnya bagus. Nah gini, kadang-kadang pemimpin juga suka terkecoh.
lihat penampilan luar doang. Keren, cantik, ganteng. Tapi at the end of the day yang kita sadari yang menentukan kualitas seseorang itu apa? Karya hidupnya, karakternya. Percuma kelihatan cantik, percuma kelihatan ganteng. Kalau nggak bisa kerja, no action talking only. Orang dagang jualan body katanya. Kalau jual mobil, lihat aja. Yang jaga stand siapa? SPG. Pakai rok mini. Pakai baju ketat segini. Saya heran mobil sama cewek seksi apa hubungannya? Bener gak ngerti? Orang jualan produk apa yang dijual badan perempuan. Aneh menurut saya. Anda jangan belajar kayak gitu. Itu cara dunia. Anda pengen kerja, jangan datang dengan hanya bawa penampilan seksi aja. Kalau Anda gak bisa kerja, Anda bikin malu aja. Jangan ngandalin wajah cantik, deketin bos, rayu-rayu bos. Udah gak laku zaman sekarang. Buktikan karyamu. Jangan cuma seksimu. Amen. Jangan karena penampilan Anda pikir Anda bisa dipromosi. Jadi simpenan bos, jadi pacar bos. Enggak boleh anak Tuhan kayak begitu. Amen. Kita gak jualan produk pakai body. Kita berkualitas. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Do you see a man who excels in his work? He will stand before kings. He will not stand before unknown men. Dengar baik. Promosi dari Tuhan tuh udah pasti buat orang-orang yang excellent dalam pekerjaannya. Saya tadi bilang, banyak orang pengen gaji tinggi tapi gak berprestasi. Banyak orang yang mau dipromosi tapi gak mau tanggung jawab lebih. Mari, kalau kamu ingin dilihat hidupmu berkualitas, hasilkan karya-karya yang berkualitas. Kerjalah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai makan gaji buta. Jangan sampai nipu-nipu atasan. Lakukan yang terbaik. Kalau Anda seorang pengusaha, nggak usah pakai cara-cara kotor buat dapat keuntungan. Buktikan kualitas saja. At the end of the day, orang akan cari yang paling berkualitas. Brand-brand handphone banyak banget bermunculan. Yang murah banyak, yang keren banyak, tapi orang tetap stay pakai yang paling berkualitas. Saya salah satunya. Kita nggak akan coba merek lain kalau kita udah tahu ini paling berkualitas. Kalau Anda ingin hidupmu berkualitas, jangan pernah nggak beri yang terbaik dalam apapun yang kamu kerjakan. Apa yang sekarang bikin kita berkualitas? Yang membuat kita berkualitas adalah tantangan, challenges. Tantangan itu membuat orang jadi ahli. Orang-orang yang tiap kali ngadepin tantangan di kehidupan, kalau dia mudah menyerah, cengeng, dikit-dikit konseling dong, dikit-dikit doain pendeta dong. Saya kasih tahu, masalahmu nggak akan selesai kalau kamu nggak hadapi. Jangan punya mental cemen. Seseorang itu akan dinilai berkualitas kalau dia tahan terhadap tekanan. Hadapi masalah. Saya bersyukur, saya besar menghadapi begitu banyak problema dan saya nggak bisa ngandalin orang tua saya nggak bisa ngandalin siapa-siapa dan saya hanya mengandalkan Tuhan. Hidup itu nggak mudah. Saya ngadapin banyak tekanan di hidup saya. Dan hari ini saya jadi kuat karena saya melewati banyak tantangan. Raja Daud menjadi raja yang nggak pernah kalah dalam perang. Dia menjadi sangat ahli dalam berperang karena dia berperang terus dan Tuhan menyertai dia. Saya kasih tahu, ada istilah gini, bisa karena biasa. Orang tuh jadi ahli karena dia biasa menghadapi semua tantangan yang ada. Kalau Anda ada masalah, Anda quit. Ditegur sedikit, Anda kabur. Dimarahin pemimpin sakit hati, dendam. Anda nggak akan jadi orang yang berkualitas. Ketika Anda ditekan sama atasan, Anda mengalami gesekan dengan teman sepelayanan, sama teman di kantor. Selesaikan, hadapi. Masalah apapun yang kamu hadapi dalam hidup ini akan membuat kamu jadi excellent, bisa karena biasa. Bayangin, ada satu perusahaan, mereka bikin antena, bosnya cerita sama saya gini, yang kerja di perusahaan itu, dulunya 2000. Sekarang nggak perlu lagi, 500 saja. Dengan produksi yang jumlahnya, hasil produksinya tetap sama bahkan lebih. Kok bisa? Produksi yang dikerjain 2000 orang cukup dikerjain 500 saja. Kenapa bisa gitu? Karena ahli. Mereka bikin produk-produk itu udah nggak pakai mikir. Tangannya set, udah nggak pakai mikir. Saya nyetir mobil, nggak perlu lagi, ya ngerem, nyalain mesin, masuk gigi D, gas, lepas remnya, mikir dulu gitu. Itu namanya nggak ahli. Mundur, ngeng kiri, berhenti.
ngeng kanan berhenti. Itu namanya nggak ahli, betul? Oh saya kalau nyetir nggak pakai mikir, ngebut, ngeng, sampai moy. Saya kalau di bundaran depan ini naik tuh gitu kalau nggak macet. Ahli, karena ngelewatin bundaran itu. Coba Anda nggak biasa nyetir mobil dan Anda naik bundaran moy. Anak saya ngeledekin saya, Zoe, coba kamu yang nyetir, kamu turun. Anak saya bilang ini, si Chloe sama Axel, mama pasti jerit-jerit katanya gitu. Iyalah soalnya dia nggak ahli, kan baru belajar, masa langsung nyetir mobil mau turun begini. Saya ahli nggak mikir, ngeng. Saya sama Jojo kalau bawa anak-anak asrama keluar kota, saya bawa satu mobil, Jojo bawa satu mobil. Yang cewek ikut Mama Heni, yang cowok ikut Papa Jojo. Ke Cirebon ngegas, ngeng, mama susul, ngeng, gitu. Yang cewek dadain, dadah. Suami saya kalau di jalan tol kalah sama saya. Tapi kalau masuk kota dia menang. Dia jago gini, apa? Selip-selip. Yang cowok-cowok langsung godain kita, dadah. Kalau udah saya kalah. Saking ahlinya, nggak usah mikir lagi kalau nyetir mobil. Bisa paham? Karena biasa kita jadi ahli. Nah masalah itu harus jadi sesuatu yang biasa. 1 Korintus 10:13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami nggak akan pernah melebihi kemampuanmu. Karena Tuhan setia, Dia pasti akan menyediakan kepada kamu jalan keluar. Percayalah waktu kita ngadepin masalah, ujian, Tuhan pasti akan kasih kita jalan keluar. Ada kasih karunia, kemampuan untuk menghadapinya. Jangan cengeng, hadapi. Saya uang kuliah harus dibayar, duit nggak ada. Apa yang saya lakukan? Kerja, bikin martabak, gak becus. Tanya orang, bikin martabak kayak apa? Bikin saya jam 4 pagi, jualan bungkus-bungkus, jualan saya. Cari kerja, diterima, jadi kasir, kerja, delivery, kerja. Hadapi, nggak ada cengeng. Aku nggak punya duit, Mama Heni. Mau sekolah nggak ada duit. Orang tua nggak tanggung jawab. Pacar yang hidupin nggak punya. Mau jual kue nggak bisa bikin. Mau nyetrika nyuci gosok nggak becus. Itu mah cengeng. Hadapi tantangan hidupmu, amen. Kamu akan jadi bisa karena biasa. Anda mau excellent, nggak akan enggak ngadepin masalah. Anda nggak bisa. Hidup ini selalu punya tantangan. Justru masalah itu problem yang membuat kita makin excellent dalam hidup ini. Saya percaya. Pertama kali saya mau khotbah, saya tuh gemeteran, ketakutan, gak tahu mau ngomong apa. Terus saya khotbah, terus saya baca ayat, terus lihat, wah setengah mati. Tapi sekarang kasih saya satu ayat, saya bisa gempur Anda 15 menit dengan satu ayat itu. Bisa karena biasa. Lakukan terus apa yang kamu kerjakan. Makanya kerja tuh harus tajam dan fokus. Saya jadi tajam mengerjakan Yayasan Tangan Pengharapan karena saya fokus. Anda ingin jadi ahli, Anda harus mengerjakan hal yang sama terus-menerus. Anda harus paham bagaimana menghadapinya. Saya ngerti politik-politiknya orang. Saya mulai jadi ngerti kalau orang nipu saya. Sekarang saking ahlinya, orang duduk sama saya langsung bisa baca motivasinya. Saking udah biasa dibohongin, ditipu orang, dipolitikin orang. Ketajam itu sampai di tingkat duduk sama saya ngomong, mau ini, saya langsung tahu motivasinya gak bagus. Atau saya langsung tahu orang ini benar-benar punya hati yang murni. Diberi Tuhan ketajaman sampai di level itu, makanya kalau mau buka proyek saya harus turun sendiri. Kalau saya turun, saya langsung bisa mencium, ini yang harus dilakukan. Setajam itu. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu terus-menerus secara konsisten, Anda tidak fokus, Anda tidak tajam. Mari tentukan apa yang kamu mau buat di hidupmu. Jangan bentar-bentar jualan bakpao, bentar-bentar ganti lagi jualan bakso, bentar-bentar ganti lagi jualan pempek. Maunya apa sih kamu gitu kan? Karena saya ketemu ada orang yang enak cuma masak satu hal itu aja. Saya cobain masakan dia yang lain, gak enak. Kita harus ketemu apa sih satu hal di hidup kita yang membuat kita jadi excellent. Karena everybody will be known for one thing. Amen. Ada anak muda yang tanya gini, Ciheni, kalau kita dikasih kerjaan banyak kan kita jadi gak fokus. Apa tuh? Gimana tuh caranya memperbesar kapasitas tapi kita tidak tajam? Dia bilang gitu. Dengar, kapasitas bicara soal tanggung jawab. Tapi ketajaman bicara sesuatu yang membuat kamu sangat hebat di situ. Saya hari ini, saya tidak mampu running gereja. Saya gak becus jadi gembala.
Suami saya sangat hebat running gereja. Jadi saya suruh dia aja yang ngurusin. Tapi pada kapasitasnya orang panggil saya ibu gembala. Tapi apa yang saya tajam? Cuma khotbah. Jadi saya bilang, Jo, aku gak ikut-ikut. Kamu sama Felix yang urus gereja aja. Aku khotbah aja. Paling apa sih yang saya tajam? Ya soal yang bersih-bersih itu, toilet-toilet itu. Yang kalau Anda buang sampah sembarangan, makan di auditorium, nah itu bagian saya. Nah itu yang saya ngurusin. Tapi yang saya mau ngomong ini, Anda mungkin punya banyak talenta. Anda mungkin dipercaya Tuhan banyak hal. Tapi Anda gak akan jadi sangat excellent kalau Anda gak ngerti sebenarnya senjatamu yang paling ampuh tuh apa.